Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya! Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan
terbang naik dengan saya, Raja Wali. Menari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harapkan Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya.
Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat, yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas.
Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat. Hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya. Dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar. Karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. 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 Pastor G adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024.
Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran, demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, 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 ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.